Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Kalkulus 1 untuk khususnya mahasiswa Teknik Elektro Universitas Islam Lamongan. Pada kesempatan kali ini, kita akan memasuki bab yang baru, yaitu mengenai turunan. Kita mulai dari definisi turunan. Turunan fungsi f adalah f aksen yang nilainya pada bilangan x dan didefinisikan oleh f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fungsi x plus h dikurangi dengan fx dan dibagi dengan h untuk semua x dengan limit tersebut ada. Contohnya, andaikan fx sama dengan 13x min 6. Carilah f aksen dari 4. Oke, kita bisa gunakan rumus yang tadi, yang ada di definisi tadi. F aksen 4, di sini x-nya diganti dengan 4 karena itu yang ditanyakan. Kemudian, limit h mendekati 0, f4 plus h, di mana x-nya di sini berubah menjadi 4 plus h, dikurangi dengan f4, yang tadinya di sini tadi fx. Kemudian dibagi dengan h. Sama dengan limit h mendekati 0, oke, karena fungsinya itu berupa 13x min 6, maka 13-nya di sini tetap, nah x di sini berubah menjadi 4 plus h, dikurangi dengan 6. Oke, kemudian kita pindah ke yang sini, sebelah sini f4, di mana 13-nya juga tetap, x-nya berubah menjadi 4, kemudian dikurangi 6. Nah, setelah kita kalikan setiap sukunya, maka akan didapatkan limit h mendekati 0, 13h per h. Oke, hanya menghasilkan 1, tinggallah limit h mendekati 0, 13, yaitu sama dengan 13. Seperti itu. Selanjutnya, aturan pencarian turunan. Proses pencarian turunan suatu fungsi langsung dari definisi turunan, yakni dengan menyusun hasil bagi, selisih, dan menghitung limitnya, yaitu fx plus h dikurangi fx dibagi h. Teorema A mengenai aturan fungsi konstanta. Jika fx sama dengan k adalah suatu konstanta, maka untuk sembarang x, f aksen x sama dengan 0. Atau bisa ditulis dengan dk sama dengan 0. Oke, ini buktinya. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h min fx per h. Oke, karena fungsinya berupa k, maka di sini k min k per h. Di mana ketika k min k itu 0 dan 0 per h akan menghasilkan nilai 0. Maka turunannya akan sama dengan 0. Oke. Teorema B, yaitu aturan fungsi identitas. Jika fx sama dengan x, maka untuk sebarang x, f aksen x sama dengan 1. Atau bisa ditulis dengan dk sama dengan 1. Buktinya, f aksen x, limit h mendekati 0, ini rumusnya seperti yang ada di definisi tadi, tetap akan sama dengan, karena fx-nya berupa x, maka di sini berubah menjadi x plus h dikurangi dengan x. Nah, untuk x min x habis, tinggallah h per h, di mana h per h itu 1. Sehingga limit h mendekati 0, 1 adalah 1. Selanjutnya, teorema C. Ini adalah aturan pangkat. Jika fx
sama dengan X pangkat N. Dengan N bilangan bulat positif. Maka F aksen X sama dengan N dikali dengan X pangkat N-1. Atau boleh juga ditulis dengan D, X pangkat N sama dengan N X pangkat N-1. Bukti. F aksen X sama dengan limit H mendekati 0 dari Fx plus H dikurangi Fx dibagi dengan H. Sama dengan, karena ini fungsinya berupa X pangkat N, maka di sini jadilah X plus H pangkat N dikurangi X pangkat N per H. Oke, ini dihitung yang pangkat N-nya dulu. Jadilah X pangkat N sampai dengan H pangkat N di sini dikurangi X pangkat N dibagi H. Nah, setelah dimanipulasi, diubah bentuknya, jadilah seperti ini. Dan H per H itu bisa dicoret. Nah, tinggallah N X pangkat N-1. Di dalam kurung siku, semua suku kecuali yang pertama mempunyai H sebagai faktor. Ini merupakan penjelasan dari slide sebelumnya juga. Nah, sehingga masing-masing suku ini mempunyai limit 0 bila H mendekati 0. Jadi, F aksen X sama dengan NX pangkat N-1. Oke, ini untuk ilustrasi teorema yang C. Maka ini kan F aksen tadi boleh diganti dengan D. Dari X pangkat 3, nah misalkan ini disuruh mencari turunan dari X pangkat 3 nih. Nah, N di sini kan 3, karena N merupakan pangkat. Nah, karena rumusnya jadi N kali X pangkat N-1, N-nya pindah ke depan, jadilah 3 di sini. X kuadrat. Kenapa kok jadi X kuadrat? Karena 3 min 1 itu 2. Oke. Teorema D, yaitu aturan kelipatan konstanta. Jika K suatu konstanta dan F suatu fungsi yang terdefinisikan, maka Kf aksen X sama dengan K dikali F aksen X. Atau jika dituliskan dalam bentuk D, maka D dari K kali Fx sama dengan K kali dfx. Oke, bukti. Andaikan fx sama dengan kfx, maka fx sama dengan limit mendekati h, limit h mendekati 0, fx plus h dikurangi fx dibagi dengan h. Nah, karena fungsinya berupa k kali fx, maka di sini k kali f aksen x plus H. Maaf, ini harusnya bukan pangkat ya. Dikurangi dengan Kfx. Sama dengan limit H mendekati 0, K-nya pindah ke depan di sini. Kemudian yang di sini Fx plus H min Fx per H. K-nya kita jadikan di paling depan. Limit H mendekati 0, Fx plus H min Fx dibagi dengan H. Tinggallah K kali F aksen X. Oke. Teorema yang E, aturan jumlah. Jika F dan G fungsi yang terdiferensialkan, maka F plus G aksen X sama dengan fx ditambah gx. Atau boleh ini maaf, ini kurang aksen ya di sini ya. Atau kalau dituliskan dalam D, dfx ditambah gx sama dengan dfx ditambah dgx. Oke, di sini harusnya ada aksen, f aksen plus g aksen. Seperti itu ya. Oke, buktinya, andaikan fx sama dengan fx plus gx, maka untuk turunannya fx
sama dengan limit H mendekati 0. Fx plus H ditambah Gx plus H dikurangi Fx plus Gx dibagi dengan H. Maka Fx plus H min Fx per H ditambah ini perubahan bentuk saja, dikumpulkan F dengan F, G dengan G, ditambah Gx plus H min Gx per H. Oke. Nah, ini tadi kan definisi dari F aksen. Maka di sini jadilah F aksen X. Kemudian yang di sini jadi G aksen X. Jadilah F aksen X ditambah G aksen X. Teorema yang F, aturan selisih. Nah, aturan selisih ini juga mirip dengan aturan jumlah yang sebelumnya, tapi di sini diganti dengan minus. Oke, mohon maaf ini juga harusnya ada aksennya ya. F aksen X dan G aksen X. Jika F dan G fungsi yang terdiferensialkan, maka F min G aksen X sama dengan F aksen X dikurangi G aksen X. Nah, itu aksennya kurang di situ ya. Kemudian jika ditulis dalam bentuk D dari Fx min Gx sama dengan dfx dikurangi dgx. Artinya dfx min Gx sama dengan dfx ditambah min 1 Gx. Nah, karena tadi penjumlahan sudah dibuktikan, maka di sini tinggal ditulis dfx ditambah d minus 1 Gx sama dengan dfx ditambah min 1 dgx akan menghasilkan dfx dikurangi dgx. Oke, contohnya. Carilah turunan dari 5x kuadrat ditambah 7x dikurangi 6. Oke, ini saya pisah yang paling belakang dulu, bahwa ini menjadi turunan dari 5x kuadrat ditambah 7x dikurangi turunan dari 6. Oke, kemudian yang penjumlahan juga bisa dipecah menjadi turunan 5x kuadrat ditambah turunan 7x dikurangi turunan 6. Oke, semuanya sudah terpisah. Nah, ini 5x di sini 5-nya ini kan koefisiennya. Nah, ini tadi boleh maju ke depan ya. Suatu bilangan tadi 5 dikali turunan dari x kuadrat ditambah, nah 7-nya juga, 7-nya ke depan, 7 turunan dari x dikurangi turunan dari 6. Sehingga ini tadi yang pangkat yang maju ke depan tadi 5 kali 2x. Nah, x-nya kenapa kok jadi x? Karena 2, ya awalnya 2 dikurangi dengan 1. Jadilah pangkat 1. 5 kali 2x ditambah 7 kali 1. Nah, ini kenapa kok cuma jadi 7 kali 1? Karena x di sini kan pangkat 1. Satunya maju ke depan, x-nya pangkat 1 min 1. X pangkat 0, yaitu 1. Kemudian turunan dari 6, karena 6 itu konstanta. Konstanta diturunkan itu sama dengan 0. Jadilah ini dikalikan 10x yang di sini 7. Sama dengan 10x plus 7. Oke. Teorema G. Aturan perkalian. Aturan perkalian jika F dan G fungsi yang terdiferensialkan, maka F kali G aksen X sama dengan Fx G aksen X ditambah Gx F aksen X. Atau kalau mau ditulis dalam bentuk D, yaitu Fx Gx turunan dari Fx Gx sama dengan Fx dgx ditambah Gx dfx. Oke, contoh. Nah, ini turunan dari, carilah turunan dari 3x kuadrat min 5 dikali 2x pangkat 4 min x. Nah, di sini kan fx-nya yang kurung pertama di sini. Kemudian gx turunan yang fungsi yang kedua. Sebentar, saya coret di sini sebagai fx. Sini sebagai fx. Kemudian di sininya sebagai gx.
seperti rumusnya tadi, yaitu fx dikali g aksen x. Nah, ini fx-nya tetap. Nah, di sini adalah g aksen. Makanya di sini ada d-nya. Kemudian ditambah f aksen. Nah, f aksennya ini kebetulan saya tulisnya bagian belakang. F aksen x dikalikan dengan gx. Nah, ini yang ada d-nya yang miliknya f. Gitu ya. Oke, kemudian ini 3x kuadrat min 5-nya tetap dulu. Kemudian ini turunan dari 2x pangkat 4 min x. Ini 4-nya maju ke depan, jadilah 8. Kemudian 4 min 1 tinggallah 3. Kemudian x diturunkan jadilah 1. Jadi 8x pangkat 3 min 1. Kemudian yang di sini, ini tetap dulu gx-nya. Kita sekarang hitung turunan dari f. 2-nya maju ke depan, 2 kali 3, 6. Kemudian x pangkat 2 min 1 tinggallah x pangkat 1. Kemudian min 5 diturunkan itu 0. Nah, setelah itu kita kalikan satu-satu nih. 3x kuadrat dikali 8x pangkat 3. 24x pangkat 5. Kemudian 3x kuadrat dikalikan min 1. Min 3x kuadrat. Selanjutnya, min 5 dikali 8x pangkat 3 yaitu min 40x pangkat 3. Min 5 dikali min 1 sama dengan plus 5. Kemudian yang di sebelah sini, 2x pangkat 4 dikalikan 6x, 12x pangkat 5. Min x dikali 6x sama dengan min 6x kuadrat. Kemudian yang pangkat 5 kita lihat nih, di sini ada 24 sama 12. Kita jumlahkan, dapatlah 36x pangkat 5. Kemudian pangkat selanjutnya, yang pangkat 3 cuma ada 1, yaitu minus 40x pangkat 3. Yang pangkat 2 di sini ada min 3, di sini min 6, dijumlahkan jadi min 9. Kemudian konstantanya hanya plus 5. Seperti itu. Ini sudah hasil akhirnya. Oke. Selanjutnya, teorema H, aturan hasil bagi. Jika f dan g, fungsi yang terdiferensialkan dengan gx tidak sama dengan 0, maka f per g aksen x sama dengan gx kali f aksen x dikurangi fx kali g aksen x per g kuadrat x. Atau jika dituliskan dalam bentuk D, maka dfx per gx sama dengan gx kali dfx dikurangi fx kali dgx dibagi dengan g kuadrat x. Contoh, carilah turunan dari 3x min 5 dibagi dengan x kuadrat plus 7. Di mana di sini adalah fx, yang atas ini sebagai fx, yang bawah sebagai gx. Oke, nah seperti rumusnya yang tadi, yang di slide sebelumnya, bahwa mencari turunan dari bentuk pecahan atau hasil bagi atau pembagian, ini gx dikali dfx. Nah, makanya di sini gx-nya tetap ya. Kemudian dfx di sini dfx dikurangi fx. Nah, fx-nya bentuk aslinya fx dikali dengan turunannya G. Nah, makanya dia di sini GX-nya ada D-nya nih. DX kuadrat plus 7. Dibagi dengan G kuadrat X.
Nah, bentuk GX-nya dikuadratkan. Seperti itu. Lalu kita hitung X kuadrat plus 7-nya tetap. Kemudian turunan dari 3X. X-nya ini pangkat 1. Pindah ke depan 1 kali 3, 3. Kemudian X-nya, karena X pangkat 1 min 1, 0. Maka tinggallah 1. 3 kali 1, 3. Min 5 diturunkan 0. Sehingga yang bagian sini ini selesai. Kemudian kita beralih ke sebelahnya. 3X min 5-nya tetap. Sekarang kita hitung turunan dari X kuadrat plus 7. 2-nya pindah ke depan jadi 2. X-nya pangkat 2 dikurangi 1. Jadilah pangkat 1. Kemudian 7 diturunkan adalah 0. Oke. Kemudian yang bawah juga tetap dalam bentuk kuadrat. Kita kalikan satu-satu. X kuadrat dikalikan 3, yaitu 3X kuadrat. Kemudian ditambah dengan 21. Terus di sini dikurangi dengan 3X kali 2X, yaitu min 6X kuadrat ya. Kemudian di sini ada min jadi plus 5 dikali 2X plus 10X. Nah, ini yang X kuadrat kan ada angka 3 dikurangi 6. Maka di sini tinggallah min 3X kuadrat. Kemudian plus 10X ini plus 21. Yang bawah tetap dalam bentuk kuadrat seperti ini. Oke. Contoh yang kedua ini, buktikan aturan pangkat berlaku untuk pangkat integral negatif. Nah, ini ketika pangkatnya berubah jadi negatif, kita tetap bisa menggunakan definisi yang tadi, bahwa pangkatnya maju ke depan, kemudian pangkatnya di sini dikurangi dengan 1. Nah, ini untuk pembuktian atau penyelesaiannya. D, turunan dari X pangkat min N. Nah, ini kan sama aja dengan turunan dari 1 per X pangkat N. Karena ini merupakan sifat eksponensial juga, bahwa pangkat negatif ketika akan dijadikan ke pangkat positif, maka dia berubah bentuk menjadi 1 per. Seperti itu. Nah, ini kita gunakan yang aturan pembagian tadi, yaitu GX dikalikan F aksen X dikurangi Fx dikalikan G aksen X dibagi dengan G kuadrat X. Seperti itu ya. Nah, ini diperolehlah min N, X pangkat min N min 1. Nah, bukti ya. Oke. Sekarang kita masuk ke aturan rantai. Andaikan Y sama dengan FU dan U sama dengan GX. Nah, ini fungsinya double. Menentukan fungsi komposit Y sama dengan FGX atau sama dengan F bundaran GX. Jika G terdiferensialkan di X dan F terdiferensialkan di U sama dengan GX. Nah, ini nyambung nih fungsinya. Maka F bundaran G terdiferensialkan di X dan F bundaran G aksen X sama dengan F aksen GX dikalikan dengan G aksen X. Atau bisa ditulis juga dengan turunan XY sama dengan turunan UY turunan XU. Oke. Contohnya, nah ini
Jika Y sama dengan 2X kuadrat min 4X ditambah 1 pangkat 60. Nah, kalau seperti ini kan kita nggak mungkin menghitung dulu pangkat 60-nya ini. Ini semua dipangkatkan 60 kan kita nggak mungkin menghitung satu-satu. Nah, makanya kita bisa gunakan aturan rantai. Carilah turunan Y terhadap X. Misal, Y sama dengan U pangkat 60. Nah, yang di sini dimisalkan dengan U. Nah, di sini U sama dengan 2X kuadrat min 4X plus 1. Makanya di sini jadi U pangkat 60 ya. Karena yang di dalam kurung ini dimisalkan dengan U. Jadi, turunan Y terhadap X sama dengan turunan Y terhadap U dikalikan turunan U terhadap X. Oke. Nah, ini 60 kita taruh ke depan, ini kita cari turunan Y dulu. 60 pindah ke depan, 60 kali 1, 60. Kemudian U-nya pangkatnya dikurangi 1 seperti yang tadi ya. Jadilah pangkat 59. Kemudian sekarang kita lihat turunan yang di sini. Kita hitung turunannya U terhadap X. 2-nya pindah ke depan, 2 kali 2 jadi 4. X-nya yang awalnya 2 dikurangi 1 jadilah 1. Kemudian di sini min 4X. X-nya di sini pangkat 1, 1 pindah ke depan, kali 4, 4. Kemudian X-nya karena awalnya 1, terus dikurangi 1, 0, jadilah kali 1. Maka di sini 4. Nah, untuk turunan 1 itu 0. Makanya di sini sudah tidak ada. Kemudian kita pecah lagi. Kita substitusikan yang U tadi karena U tadi merupakan 2X kuadrat min 4X plus 1. Nah, kita susun nih sekarang. Jadilah 60 dikali U-nya kita ubah ke bentuk asal 2X kuadrat min 4X plus 1 pangkat 59 dikalikan 4X min 4. Seperti itu. Turunan tingkat tinggi. Operasi pendiferensialan mengambil sebuah fungsi f dan menghasilkan sebuah fungsi baru f aksen. Jika f aksen kita diferensialkan menghasilkan fungsi lain dinyatakan oleh f double aksen dan disebut turunan kedua dari f dan seterusnya. Oke. Sehingga aksen jumlah aksen di sini itu menentukan dia turunan tingkat berapa, seperti itu. Contohnya Fx sama dengan 2x pangkat 3 min 4x kuadrat ditambah 7x min 8. Maka f aksen x, nah di sini berarti turunan pertama dari f adalah, nah ini kita turunkan, 3-nya maju ke depan 6, x pangkatnya 3 dikurangi 1 jadi 2. Kemudian di sini juga gitu, 2 kali 4, 8, x-nya pangkat 2 berubah jadi pangkat 1 karena min 1. 7x, ini 1 kali 7, 7, x-nya pangkat 0, berarti tinggallah 7. Min 8, karena dia konstanta diturunkan adalah 0. Oke. Kemudian kalau mau cari turunan kedua, berarti kita mencari turunan dari turunan yang pertama. Nah, dari fungsi yang ini nih. Berarti 2 kali 6, 12, x-nya jadi pangkat 1, kemudian min 8. Demikian juga untuk turunan ketiga dan turunan keempat. Kita pakai fungsi-fungsi yang sudah diketahui sebelumnya atau yang didapatkan sebelumnya seperti itu. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.